Wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Sabahul khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk yang sakit, semoga Allah segera beri kesembuhan untuk orang tua kita. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, saat ini. Baik, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ma'akum Alkitab. Kitabnya sudah ada? Sudah. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah sedikit mengulang tentang kata kerja ya, Bapak Ibu ya. Kata kerja yaitu kalau di dalam nahwu disebutnya fi'lun. Fa'al awal al-fi'lu bi'tibari zamanihi, dari sudut waktunya. Dari sudut waktunya kata kerja itu dibagi tiga. Dari sudut waktunya. Nah, madi, mudhari' dan amr. Bu ya. Nah, kemudian kita juga kemarin sudah mengenalkan sedikit kaidah susunan itu, isinya, unsurnya adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ismiyah berarti isinya mubtada dan khobar. Fi'liyah fi'lun dan fa'il. Perlu dirangkum nggak Bapak Ibu? Perlu dituliskan ya. Perlu ya. Qabla an-namdi ila kitabina al-jadid. Ya, qabla an-namdi ila kitabina al-jadid. Kemarin Bapak Ibu mengatakan buku ada di dalam tas. Bagaimana? Al-kitabu fil hakibati. Al-kitabu fil hakibati. Kemudian Bapak Ibu mengatakan buku itu baru. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Nah, pola yang kedua ini, Bapak Ibu, pola dasar yang kedua ini memang harus ada penyesuaian mudzakkar dan muannas. Nah, memang wajib ada penyesuaian. Ketika kita mengatakan buku itu baru, al-kitabu jadidun. Kalau jam itu baru, as-saatu jadidatun. Atau jam ini tanpa mengatakan hadhihi, kalau kita ada alnya sebagaimana berarti sudah berarti ini atau itu atau tadi atau tersebut. Jam tadi atau jam ini atau jam itu baru. As-saatu jadidatun. Ada penyesuaian ya Bapak Ibu ya, mudzakkar dan muannas. Kalau masjid itu besar, al-masjidu kabirun. Kalau sekolah itu besar, al-madrasatu kabiratun. Nah, al-madrasatu kabiratun. Nah, kemudian kemarin kita sudah mengenal kata kerja ya, sebagai mengulangnya. Madza naqul fil arabiyah? Anak laki-laki apa Bapak Ibu? Nah, kalau ustadz, guru, al-mudarrisu atau al-ustadzu. Sebenarnya al-ustadzu sendiri itu adalah profesor, artinya profesor. Lafdzun farisiyun, tidak murni dari bahasa Arab tapi resapan dari bahasa Persia sebenarnya. Ustadz itu sendiri artinya profesor. Kalau kita mau bilang pengajar itu bilang mudarrisun atau muallimun. Tapi karena di bahasa kita sudah terbiasa ustadz ya Bapak ya. Ya tapi nggak apa-apa kita pakai. Ustadz pergi ke perpustakaan.
Nah, zahaba. Nah, kemarin caranya kita membuatnya zahabal ustadu ilal maktabati. Zahabal ustadu ilal maktabati. Siswa sedang belajar fikih. Siswa. Nah, sedang. Ya derusu ya, ya boleh ya ta'alamu boleh. Tapi kita kena tiga huruf dulu ya. Ya derusu at-tilmizu. Ya derusu at-tilmizu al-fiqha, fikih. Al-fiqha, fikih, Ibu ya. Dari susunan dasar ini Bapak Ibu, setidak-tidaknya pada materi dasar itu Bapak Ibu bisa menentukan ini jumlah fi'liyah atau ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, isinya pasti mubtada dan khobar. Khobarnya bisa berbentuk seperti ini atau khobarnya berbentuk isim sifat. Nah, kalau berbentuk isim sifat harus menyesuaikan mudzakar dan muannasnya. Nah, kemudian selanjutnya sampingnya adalah susunan yang ada unsur fi'il dan fa'il. Kita sebut jumlah fi'liyah. Nah, tugasnya ketika kita sudah menemukan susunan yang ada ketemu fi'il, tugasnya adalah mencari fa'ilnya. Fi'ilnya mana Bapak Ibu? Zahaba. Fa'ilnya al-ustad. Dari mana kita tahu? Min aina na'rif annahu fa'il? Nah, tandanya dhammah. Definisi dasarnya dalam nahwu, fa'il huwa ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Nyebutnya setelah fi'il. Nyebutnya setelah fi'il dan tandanya dhammah, tanda dasarnya. Tanda dasarnya dhammah. Jadi kemarin isim kalau nggak kenapa-kenapa tandanya dhammah. Kalau didahului harfu jar jadi kasroh. Sama juga masih pada posisi mubtada atau masih pada posisi khobar. Juga pada posisi sebagai fa'il. Tetap berharokat dhammah. Bingung atau pusing Bapak Ibu? Pusing. Nggak apa. Kaidahnya sedikit saja. Ya, yang penting yang penting banyak mengucapkan saja Bapak Ibu apa. Nah, sekedar tahu saja kaidah itu. Karena kayaknya kita udah nggak waktunya lagi ya terlalu menghafal kaidah i'rabnya. Yang penting tahu, yang penting bisa memperhatikan setelah harfu jar kasroh. Nggak kenapa-kenapa kita sebut dhammah. Sama. Setelah kita menemukan fi'il, maka kita harus menemukan fa'ilnya. Fa'ilnya itu dhammah dan tersebut setelah fi'il. Nah, bagaimana kalau zauq bahasa kita, dalam perasaan bahasa kita, kan kita suka sebut subjeknya dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengatakan al-ustadzu zahaba, misalkan al-ustadzu zahaba, kalau kita bilang al-ustadzu zahaba, sama enggak Bapak Ibu artinya dengan ini? Sama saja. Artinya sama saja. Terjemahnya sama saja. Hanya beda tanggung jawab dalam i'rab. Kalau ini fi'il dan fa'il, maka disebut dengan namanya jumlah fi'liyah, susunan yang ada unsur fi'il, isinya fi'il dan fa'il. Kalau ini isinya adalah mubtada atau ism dan khobar, maka disebut jumlah ismiyah, susunan yang tidak ada unsur fi'il. Ataupun kalaupun ada unsur fi'il, kita sebut ismnya dulu, subjeknya disebut di depan. Jadi ini sama ini artinya sama ya Bapak Ibu ya. Sudah tahu atau baru tahu? Baru tahu. Sudah tahu. Tapi mayoritas sudah tahu semua ya Bapak Ibu ya. Iya. Baik, gimana Bu?
Nah, jadi ketika kita mengatakan al ustazu zahaba dengan zahabal ustazu, nah, artinya sama. Cuman kalau perasaan di bahasa kita kan suka sebut yang seperti ini ya, Bapak ya. Ustadz pergi. Kalau ini pergi Ustadz, enak nggak di bahasa kita? Nggak enak. Tapi memang kita harus melatih seperti ini. Apalagi dalam bentuk pertanyaan, kita harus membuat jumlah fi'liyah dalam bentuk pertanyaan. Kita harus latih perasaan, zauk yang seperti ini. Zahabal ustadzu, artinya sama. Ya sama Pak Haji. Ustadz telah pergi, telah pergi Ustadz. Iya, sama saja Pak Haji. Hanya bedanya pada i'rabnya saja, pada nahwunya kalau kita dalami. Definisinya fa'il tadi. Fa'il huwa ismun marfu taqaddamahu fi'lun. Ism yang marfu itu dasarnya apa? Dhamma. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului nyebutnya setelah fi'il. Nah, karena khobar punya definisi yaitu mahwal khobar. Ismun, khobar, masya Allah. Mubtada, ismun fi awalil jumlah. Nah, meskipun sama artinya. Jadi tidak menjadi sesuatu kaidah yang harus kita bingungkan ya, Bapak Ibu ya. Yang penting kita sudah kaidah itu sudah asal tahu saja. Setelah itu dipraktekkan. Sampai sini bisa difahami Bapak Ibu? Kalau di Iqrofin Alkitab jadi apa? Yang mana Bu? Yang atas. Mubtada. Oh, Iqrofin jadi gimana? Mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, tapi kita kayaknya nggak perlu ya i'rab ya Bapak ya. Yang penting banyak praktek saja. Iya, nggak apa Bu. Nggak apa. Kalau fi biasa tak fi seperti ya? Fi biasa. Nah, fi. Nah, ini khobar. Nah, sepaket ini namanya sibhul jumlah, Bu. Namanya khobar. Khobarnya yang mirip susunan baru. Nah, inilah macam-macam khobar yang sering muncul kita praktekkan, Bapak Ibu. Khobarnya mana berarti khobarnya? Fil hakibati. Khobarnya jadidun. Khobarnya dhaba. Khobarnya berbentuk fi'il. Ada beberapa macam khobar, di antara yang sering kita pakai. Rumah jendelanya baru. Bagaimana fil Arabiyah? Al-baitu nafidatu hu atau ha? Sahih. Mudzakkar. Bait mudzakkar muannas, mudzakkar. Rumah itu jendelanya baru. Al-baitu al-baitu nafidatuhu jadidun atau jadidatun? Jadi yang baru rumahnya itu jendelanya. Berarti jadidatun. Ya, rumahnya lama, jendelanya baru. Rumah itu jendelanya baru. Nah, ini juga berbentuk khobar, tapi tidak jarang dipraktekkan di buku kita. Namanya khobarnya berbentuk jumlah yang baru. Soalnya ini sudah menjadi jumlah lagi. Nafidatuhu jadidatun. Khobarnya membentuk susunan lagi. Tapi Bapak Ibu kuatkan saja dikuatkan tuh. Sering diulang-ulang, sering dilatih bentuk yang dua ini saja Bapak Ibu. Yang ini khobar berbentuk sibul jumlah yang isinya bisa harfu jar ataupun dzaraf. Ustadz ada di depan masjid. Al ustadzu amamal masjidi. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Al ustadz. Khobarnya sibhul jumlah amamal masjidi. Mobil ada di belakang rumah. Sayyaratu
Nah, as-sayyaratu wara'al baiti. Khabarnya wara'al baiti. Nah, khabarnya wara'al baiti. Sampai sini bisa difahami Bapak Ibu. Nah, kemudian ini susunan dasar ismiyah dan fi'liyah. Kalau fi'liyah berarti isinya fi'il dan fa'il. Kalau ismiyah isinya mubtada dan khabar. Tolonglah anak itu. Kaifa fil arabiyah? Mada fil arabiyah menolong. Nah, kalau menolong yansuru. Kalau tolonglah anak itu. Unsur. Oh ya pasti. Unsur al-walada. Unsur. Nah, aslinya sukun. Fi'il amr memang aslinya sukun. Tidak apa-apa kita sebut sukun. Meskipun ada nanti apa namanya? Kalau sukun ketemu sukun maka salah satu menjadi kasroh. Nah, aslinya sukun, unsur al-walada. Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah ketemu fi'il, tugas kita mencari fa'il. Nah, memang latihannya seperti itu. Bapak Ibu bisa maka melatih, salah satu melatih bahasa Arab itu kita banyak baca hadis. Ucapannya Nabi itu sangat lebih mudah kita fahami daripada kita membuka kitab-kitab kutubut turos untuk melatih apa namanya? Melatih menambah kosakata dan melatih susunan kita bisa buka hadis banyak-banyak. Unsur al-walada, tolonglah anak itu. Tugas kita tadi setelah ketemu fi'il mencari fa'il. Ada fi'il Bapak Ibu. Ay fi'lun hadza. Amar. Fa'ilnya anta. Nah, anta. Iya, kita nyuruh orang. Ndak waladu. Kalau tadi belum dibahas ya. Nah, satu tanda lagi pada isem. Kalau nggak kenapa-kenapa, doma. Kalau didahului hafijar, asal dasarnya. Pada posisi sebagai objek atau nanti kita kenal dengan namanya maf'ulun bihi, maka bertanda fathah. Maf'ul bihi. Limadza bidzimmah? Kenapa pakai dhammah, Bapak Ibu? Fa'il. Limadza bi fathah? Maf'ulun bihi. Tanda dasar pada isem dhammah, nggak kenapa-kenapa. Kalau didahului hafijar ataupun nggak dzaraf ataupun nanti mudhafun ilaih, maka berharokat kasroh. Pada posisi objek dasarnya adalah fathah. Nah, kalau ini ada fi'il, berarti kita ketemu fa'il. Fa'ilnya mana? Anta. Al-walada limadza bil fathah? Tolongin anak itu. Yang nolongin siapa? Bapak-bapak. Pak, tolongin itu. Nah, anak sebagai objek bukan sebagai fa'il. Gampang ya Bapak Ibu ya? Ini adalah susunan dasar. Kemudian mengulang bentuk frasa yang sering dan dasar sebelum menginjak ke frasa-frasa yang lain. Ada frasa yang sangat penting yaitu bentuk na'at. Nah, an-na'at wal man'ut atau bisa disebut sifat. Nah, sifah. Nah, as-sifah wal mausuf. Na'at pada kaidahnya, Bapak Ibu, ini sebagai mengulang ya. Berarti sampai jam berapa ini? Sampai 8:30 ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas ya. Mengulang frasa na'atnya. Na'at itu adalah suatu ketika kita mengucapkan yang, dalam bahasa kita mengucapkan yang tanpa kita mengatakan alladzi. Nah, tanpa alladzi. Meskipun di bahasa kita yangnya juga sering mahdzuf, sering dihapus. Dihapus ya? Iya. Nggak usah, nggak apa-apa Pak Haji. Itu foto itu. Ya.
iya udah. Tadi dulu ya. Papan tulisnya kurang besar ini ya. Kenapa nggak pakai yang ini aja ini? Kaca ya. Pecah ya? Pecah mungkin pecah Ustaz. Lebih enak, kurang gede kalau cuma segini. Ya sudah. Sudah. Tab. Ini juga ya? Iya. Yang atasnya, oh nggak apa-apa, ya nggak apa. Ini ya. Tab, Bapak Ibu, Madanakul fil Arabiyah buku. Kitabun, buku. Kita bikinkan kaidah dulu, buku, kitabun. Ketika kita mengatakan, kalau kemarin kan kita mengatakan kaidah dasarnya, kalau buku itu baru, Alkitabu jadidun. Penerangnya atau khobarnya pakai al nggak? Enggak, mutlak nggak boleh pakai al. Ketika kita niat ngomongnya buku itu baru, atau buku adalah baru, atau buku ini baru, Alkitabu jadidun. Nah, ketika kita mengatakan buku yang baru, beda atau beda? Beda. Buku yang baru, maka kita mengatakan kitabun jadidun. Kitabun. Kalau pakai al bagaimana? Berarti Alkitabu al-jadidu. Nah, jadi setelah ini berarti kita tidak mungkin membedakan apa bedanya naat dengan jumlah ismiyah dengan mubtada khobar, nggak bisa dibedakan karena naat itu bisa jadi bagian daripada jumlah ismiyah itu sendiri. Buku boleh kita menggunakan kitabun jadidun atau al-kitabu al-jadidu. Kalau ism pertamanya tidak pakai al, maka naatnya, nah ini kita bilang apa Bapak Ibu? Naatnya juga tidak pakai al. Kalau kita sebut dengan al, maka ini juga tidak pakai al. Kalau jam yang baru, as-sa'atu al-jadidatu. Atau kalau tidak pakai al, sa'atun jadidatun. Sa'atun jadidatun. Ini kalau kita niat ngomongnya naat ya Bapak Ibu ya, yang jam yang baru. Nah, jam yang baru. Bagaimana kalau harokatnya kasroh, misalkan kitabin jadidin. Kalau kita fathahkan kitaban jadidan, sama juga al-kitabah al-jadidah, al-kitabi al-jadidi. Ini kalau kita niat ngomongnya yang buku yang baru, bukan buku adalah baru, tapi buku yang baru. Sa'atun jadidatun. Kalau sa'atin jadidatin. Kalau sa'atan jadidatan. Kalau as-sa'atu al-jadidatu. Kalau as-sa'ati al-jadidati. Sudah paten Bapak Ibu? Ya, paten. Kita praktekkan dalam susunan dasar kita tadi. Susunan dasar kita tadi adalah susunan yang tidak ada unsur fi'il dan susunan yang ada unsur fi'il. Tidak ada unsur fi'il. Kita praktekkan. Ini adalah anak laki. Hadza waladun. Tadi tidak kita singgung ya. Pola pertama, ini adalah anak laki-laki. Hadza waladun. Hadza ismiyah am fi'liyah? Ismiyah. Kalau ismiyah berarti isinya mubtada dan khobar. Mubtadanya mana Bapak Ibu? Hadza. Kenapa enggak dhammah? Mabni sahih. Karena sudah dari sananya tidak tersebut dhammah. Hadza waladun.
Anak laki-laki ada di mobil. Al-waladu sahih. Al-waladu fisayyarati. Kalau kita balik susunannya dengan niat omong yang berbeda, di dalam mobil ada seorang anak. Fisayyarati waladun. Kelihatannya sudah luar biasa semua. Al-waladu fisayyarati. Ismiyah am fi'liyah? Ismiyah. Lima ada ismiyah, mubtada, khobar, atau tidak ada unsur fi'al. Anak laki-laki itu baik. Al-waladu salihun. Nah, kalau khobarnya berbentuk seperti ini, ism, maka harus ada penyesuaian muzakkar dan muannas. Kalau anak perempuan itu baik, al-bintu salihatun. Dasar yang kedua tadi susunan yang ada unsur fi'al ya, Abu ya. Ada unsur fi'al. Anak laki-laki itu sudah pergi ke Madinah. Zahabal waladu. Sahih. Zahabal waladu ilal Madinati. Zahabal waladu. Ada fi'al, ada fa'il. Anak laki-laki itu sedang belajar hadis. Yadrusu wal al-waladu al-hadisa. Yadrusul waladu al-hadisa. Yang pertama kelompok jumlah ismiyah. Yang kedua kelompok jumlah fi'liyah. Meskipun tidak semua kita sebut ya Bapak Ibu ya, yang mewakili saja ini. Sekarang kita mempraktekkan na'at tadi, cara membuat na'at atau cara kita mengatakan yang dalam bahasa kita. Kalau ini adalah anak laki, hadza waladun. Kalau ini adalah anak laki yang pandai, hadza mahirun. Mahirun. Hadza waladun mahirun. Hadza waladun mahirun. Kalau kita niat ngomongnya yang pandai, itu adalah anak perempuan. Tilka bintun. Itu adalah anak perempuan yang baik. Tilka bintun sholihatun. Mengikuti lafadz sebelumnya yang disebut dengan namanya man'ut, fathah, dhammah dan kasroh, muzakkar dan muannasnya pakai al dan tidak pakai alnya. Gampang nggak Bapak? Gampang ya, Insya Allah ya. Kecepatan nggak? Enggak ya, Insya Allah ya. Kemudian, jadi ngikut karena nggak pakai al maka naatnya nggak pakai al, muzakkar ikut muzakkar. Iya. Kalau sudah itu ada juga untuk menulis istilah makan. Iya. Menulis gitu. Oh, latihan menulis ya, nggak apa-apa, boleh. Karena supaya kolek gitu ya. Iya, betul, Baji. Dan itu lebih kuat memang. Karena kalau Iya. menuliskan pembicaraan kan nggak kan hanya memungkinkan gitu ya. Begitu. Berarti nulisnya setelah keterangan aja ya. Berarti jangan dihapus dulu ntar ya. Ada jedah 5 menit untuk nulis, betul Pak Haji. Memang. Betul Pak Haji. Baik, Pak Dah. Ini adalah kota. Hadhihi Madinatun. Ini adalah kota yang indah. Madinatun. Madinatun Jamilatun. Susunan kedua. Anak laki-laki ada di dalam mobil. Anak laki-laki yang pandai itu ada di dalam mobil. Nah, al-waladu al-mahiru. Nah, isayyarati. Al-waladu al-mahiru. Naatnya pakai itu enggak Bapak Ibu? Pakai apa namanya? Pakai al enggak?
pakai, karena di awal kita sebut pakai al. Al waladu al mahiru. Al waladu mahirun atau al waladu al mahiru? Al mahiru, karena tadi niat ngomongnya yang anak laki-laki yang pandai. Fis sayyarati. Kalau kita tambahin lagi, kita kembangkan lagi, anak laki-laki yang pandai ada di mobil yang baru. Al-waladu al-mahiru. Nah, fis sayyarati al-jadidati. Fis sayyaratil jadi. Kenapa pakai al? Kan kita ngomongnya tadi niatnya yang ya. Nah, kita ngasih sifat. Gimana kalau yang kalau ada pertanyaan dari Pak Ustadz, salah satu jawab bukan yang sebelah sana aja yang bisa jawab aja semuanya sudah bisa. Iya. Kayak cuma ngeri. Iya. Untuk melatih apa? Tep. Iya. Ya. Harusnya seperti itu. Oh iya. Iya. Iya, Bu. Ujiannya mudah, Bu, insya Allah. Yang paling penting adalah kita praktekkan saja. Insya Allah mudah ujiannya. Anak laki-laki, kalau tadi susunan dasarnya anak laki-laki di dalam mobil. Anak laki-laki yang pandai ada di dalam mobil yang baru. Limadza bil kasroh. Kenapa pakai kasroh, Bapak Ibu? Nah, karena ngikuti sayaro. Limadza bil kasroh? Ada hujah. Limadza bil dhammah? Nah, ngikuti walat, ngikuti manutnya, ngikuti ini karena kita ngasih sifat kayak ini. Kenapa pakai dhammah, Bapak Ibu? Nah, ya, karena nggak kenapa-kenapa. Ya, nggak kenapa-kenapa. Ya, kalau nggak kenapa-kenapa itu pakai dhammah. Ism yang nggak kenapa-kenapa pakai dhammah. Masih pada mubtada, khobar yang nggak kenapa-kenapa tetap pakai dhammah, juga masih pada posisi fa'il. Ba'dah. Kalau mahir ini diganti dengan nasyi itu bisa? Boleh. Al-waladu an-nasyi itu boleh. Kalau niatnya anak laki-laki yang rajin, fil Arabiyah, mobil ada di depan rumah. Amamal baiti. Mobil yang besar ada di depan rumah yang baru. Tuh, fil bait amamal baitil jadidi. Nah, amamal baitil jadidi. Nah, pakai al ya berarti ya. Karena kita sebutnya pakai al. Bentuk pola dasar yang ketiga, anak laki-laki itu baik. Al-waladu sholihun. Kalau anak laki-laki yang pandai itu baik. Al-waladu al-mahiru sholihun. Al-waladu al-mahiru sholihun. Bapak Ibu, ketika kita menyatakan al-waladu sholihun, mubtada'nya mana? Walad. Kalau al-waladu al-mahiru sholihun, nah, mubtada'nya gandeng sekaligus na'at dan man'ut. Jadi memang pangkatnya double. Bentuk pola kedua, dasar kedua, yaitu ada unsur fi'al. Anak laki-laki itu atau anak laki-laki yang tadi sudah pergi, zahabal waladu. Kalau anak laki-laki yang pandai tadi
atau anak laki-laki yang pandai itu sudah pergi. Zahaba al-waladu al-mahiru. Zahaba al-waladu al-mahiru. Al-mahiru. Zahaba al-waladu al-mahiru. Kalau ini fa'ilnya mana Bapak Ibu? Walad. Kalau ini fa'ilnya gandeng fa'il yang diikuti dengan na'at. Nah, walad juga sebagai fa'il, juga sebagai man'ut. Ya. Al-waladul al-mahiru sholihun. Bukannya al-waladul al-mahiru as-sholihu. Boleh juga. Boleh nggak bilang al-waladu al-mahiru as-sholihu? Boleh Bapak Ibu. Boleh dengan niat ngomong yang berbeda. Tapi apakah sudah membentuk sebuah susunan? Belum, karena belum ada khabar. Bapak Ibu ya. Ketika kita mengatakan susunannya al-waladu al-mahiru as-sholihu, anak laki-laki yang pandai nan baik adalah belum ketemu khabar. Jadi meskipun isinya kontennya berapa kata Bapak Ibu? Ini dua kata, tapi belum membentuk sebuah susunan karena isinya baru mubtada yang dikasih na'at. Nah, kalau ketika seperti ini al-waladu al-mahiru sholihun, sudah jumlah? Sudah, karena isinya sudah khobar. Nah, kalau kita sambung lagi al-waladu al-mahiru as-sholihu, nah ini masih naat lagi, kita kasih naat asani, naat yang keduanya. Al-waladu, anak laki-laki yang pandai nan soleh itu apa misalkan sakit, oh marid ya boleh. Nah marid, ya marid. Nah sejatinya Bapak Ibu yang ingin kita terangkan apanya? Maridnya sama. Sejatinya yang ingin kita adalah maridnya. Sejatinya adalah yang kita ucapkan adalah anak itu sakit. Nah, mubtada'nya mana? Walad. Nah, tapi semoga sehat terus lah. Jangan sakit. Nah, ini adalah dua frasa ini adalah kita sebut dengan namanya na'at. Nah, meskipun isinya 3 kata ini, kontennya kan 3, 1, 2, 3, belum membentuk sebuah susunan karena isinya baru mubtada yang dikasih na'at, belum ada penerangnya atau belum ada khobarnya. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya, gampang ya. Ya. Ini setiap tulisan Ustaz itu kalau perlu dikasih kepenjaban misalnya khobar gitu, bawahnya dikasih garis sedikit. Oh gitu. Iya. Bawahnya kali yang kita al-walad yang khobar. Garis bawahnya video gitu. Oh gitu. Oh iya. Oh gitu, baik Bu, baik. Nah. Berarti iya. Apa Bu? Iya. Harusnya spidol kecil ya, spidol kecil merah. Ya. Tapi saat ini sementara ini ditulis sendiri bisa nggak apa-apa Bu ya? Ya. Iya. Nah, langsung ditanyakan saja. Iya. Kalau pakai itu, kalau kelas kemarin itu pakai ini apa namanya? Tripod. Ya, tripod bisa lebih itu. Nah. Oh iya. Palanya banyak itu Pak. Iya. Badah, anak laki-laki sedang belajar. Fi'il dan fa'il. Kalau kita menyatakan anak laki-laki yang pandai itu sedang belajar. Al-waladu yadrusu. Yadrusu al-waladu al-mahiru. Nah, yadrusu al-waladu al-mahiru.
Iya, derusu kalau anak laki-laki itu sedang belajar pelajaran. Ya, derusu al-waladu. Ya, derusu al-waladu pelajaran, sebuah pelajaran yang susah. Darsan. Nah, darsan yang susah berarti so'ban. Atau ya yang mudah aja Bapak Ibu ya, biar kita mudah ya. Pelajaran yang mudah, darsan sahlan. Nah, darsan sahlan. Ini kalau kita mengatakan sebuah pelajaran yang mudah. Kelewat naatnya. Ya drusu al-waladu al-mahiru darsan sahlan. Fahadha huwa naat Bapak Ibu. Kalau kita niat ngomongnya yang iya mudah. Ahlan wa sahlan itu iya. Ahlan wa sahlan itu ya memang sebuah ungkapan Bapak Ibu. Ahlan. Maknanya ji'ta sahlan. Anda memang ungkapan-ungkapan ya di sana yang memang kita harus ikuti Bapak Ibu. Ketika seperti Bapak Ibu kalau naik angkot ya. Kalau naik angkot, kalau sudah mau berhenti Bapak Ibu bilang apa? Kiri. Nah, bilang kiri. Bahasa kiri itu apa gitu. Ya, tapi kalau orang Thailand bahasa kita kan ini ya. Apa kiri kan ini kiri ini. Nah, sama kalau angkotnya habis ngetem, kalau sudah penuh, yang belakang bilang apa? Tarik Bang. Tarik bernya, tarik bernya. Tarik kan ditarik kali. Nah, ya ngapain ditarik kan ya, harusnya kan ya. Nah, jadi memang ada ungkapan yang kita ya kita harus kita ngikuti di sana. Baik, ba'dah ini naat ya Bapak Ibu ya. Yang frasa yang sering keluar Bapak Ibu kalau kita mengatakan jalan yang lurus. Nah, as-siratu al-mustaqimu. As-siratu al-mustaqimu. Kalau pakai fathah as-sirata al-mustaqima. Nah, kalau azab yang pedih, azabun syadidun atau alimun. Apalagi yang sering di Al-Quran Bapak Ibu yang keluar? Tadi kalau ada tadi juga naat asani tadi yang kalau seperti ini. Ada naat pertama, ada naat kedua. Tapi kita pakai naat satu naat saja Bapak Ibu ya. Jangan banyak-banyak ya. Al-waladu al-mahiru sholihun. Insya Allah gampang Bapak Ibu. Kalau sudah bingung itu berarti tandanya sudah mau bisa. Nah, pada negeri yang aman. Baladun aminun. Nah, kalau pakai al-baladu al-aminu. Nah, al-aminu. Naat sudah paten Bapak Ibu. Nah, kemudian bentuk frasa yang kedua, silakan ditulis. Nah, silakan ditulis. Ya. Ya. Berarti yang di naatnya itu yang belakang ya? Iya, naatnya yang belakang. Kayak waladu solihun berarti solih. Ya, naatnya yang kita kasih garis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini naatnya ini. Naatnya di belakang berarti. Nah, iya. Yang sebelumnya Man'ut memang di buku nahwu ya karena nahwu dari Mesir itu memang nyebutnya man'ut dulu, yang suka bingung orang seperti itu. Judulnya disebut man'ut, naat dulu baru man'ut, tapi secara prakteknya memang tersebut man'ut dan judul-judul buku
nahwu kalau yang dari Mesir itu biasanya sebutnya naat dan man'ut. Bisa dari bentar ya. Iya Bu. Angkatan berapa bentuknya? Angkatan 2007. Gitu. Sunatun ya Ustaz. Iya, na'atun. Satu, al-waladu al-mahiru, anak laki-laki yang pandai itu baik, nah, atau adalah baik, ya, bukan nan soleh, bukan, tapi anak laki-laki yang pandai itu baik, atau adalah boleh, terjemahnya adalah boleh terjemahnya itu boleh. Ya. Kita menerangkan yang dasar sahlan. Oh, enggak, Pak Haji. Kalau yang kelompok 2 ini kan Ada B-nya. ini maf'ul bihi, objek Pak Haji, bukan khobar, bukan, tapi sebagai objek. Apalagi tapi termasuk dari nama ya Ustaz. Iya. Ini objek. Makanya dia an belakang. Iya, betul. Ini objek aslinya kan, objeknya kan sebuah pelajaran. Nah, kalau kita tadi niat sebagai mengembangkan yang sudah kita pahami, pelajaran yang mudah. Berarti kan naat lagi ya. Yang mudah dersan sahlan. Bisa. Nah, sama sebagaimana semuanya bisa Bapak Ibu. Ism kan ada mubtada, ada khobar. Mubtada juga bisa kita kasih naat. Sebagaimana khobar juga kita kasih naat. Hadza walad. Khobarnya mana Bapak Ibu? Walad. Kita khobarnya kita kembangkan, kita tambahin dengan naat. Sebagaimana juga mubtadanya kita kasih naat. Sebagaimana juga fa'il. Nah, kalau ada satu, ada dua nih Bapak Ibu ya, pembagiannya yang tadi ya. Susunan yang tidak ada unsur fi'il disebut jumlah ismiyah. Susunan yang ada unsur fi'il disebut jumlah fi'liyah. Isinya fi'il dan fa'il. Fa'il juga bisa kita kasih naat. Sama juga fa'il kita kasih naat, juga maf'ul bihi juga kita kasih naat. Saya memberi siswa buku. Memberi apa Bapak Ibu? Jarang dipakai. Atau yukti. Sama ya tadi sama kan? Memberi. Itu membeli. Kalau tadi apa? Memberi. Oh, memberi. Enggak, tadi kita maksudnya memberi, yuk. Kalau membeli, beli ishtara, memberi. Nah, atau itu at-tilmiza kitaban jadidan. Sudah ditulis Bapak Ibu? Masih? Saya sudah ditulis. Belum? Ya, silakan. Nggak usah Pak Haji. Biar. Nah, gitu. Masya Allah. Bapak jangan cari tambah pahala. Nggak, yang ini nggak usah dihapus ya? Mana yang ada? Yang ini. Ya, yang ini dapat. Biar saja yang hapus, biar gitu, biar kepilih. Oh iya udah. Nah, kemudian Oh iya. selanjutnya yang sering bentuk frasa yang sering muncul, yang sering kita dapatkan dalam percakapan kita adalah mudhaf wa mudhaf ilaih, atau kita kenal dengan namanya idhofah. Idhofah itu ketika kita mengatakan dua isim yang bersandar. Kalau di bahasa kita itu kata majmuk, masih berbentuk frasa, terisi dari dua kata tapi belum membentuk sebuah jumlah. Maka nakul fil arabiyah pintu, babun.
Kalau pintu kelas, babul fasli, sahih. Kunci, miftahun. Kunci mobil, nah, tidak perlu ada penyelarasan antara muzakkar dan muannas. Boleh muzakkar ketemu muannas, boleh muannas ketemu muzakkar, atau mufrad ketemu jamak, atau jamak ketemu mufrad. Ini yang kita sebut dengan namanya mudhaf wa mudhaf ilaih. Sangat jauh berbeda wajahnya Bapak Ibu. Ketika tadi kita mengatakan pintu, babun, kalau kelas, faslu. Cara buatnya bagaimana? Nah, yang pertama mudhaf, yang pertama, kata pertama kita panggil mudhaf, tidak boleh pakai al. Kata kedua kita sebut dengan namanya mudhafun ilaih. Tapi sebenarnya intinya adalah kita masih mengatakan pintu. Sama. Kalau kunci mobil berarti miftahus sayyarati. Nah, mudhafun ilaih harus selalu majrur kasroh. Mudhafun ilaih. Kalau mudhaf dasarnya dhammah. Kalau dasarnya dhammah berarti suatu saat bisa fathah, bisa kasroh. Kunci mobil, kalau kunci surga, nah, miftahul jannati. Utusan Allah, Rasulullahi. Mudhafun ilaih harus selalu kasroh. Nah, harus selalu kasroh dasarnya. Dasarnya majrur adalah kasroh. Cara membuatnya gampang ya Bapak Ibu ya. Beda nggak? Rasanya beda nggak antara naat dengan idhofah? Beda. Dalam bahasa kita pun beda. Kalau kita bilang pintu yang baru, naat atau idhofah? Naat. Nah, kita sebut dua-duanya ya Bapak Ibu ya. Mudhaf wa mudhafun ilaihi. Kalau kita bilang pintu masjid, idhofah atau naat? Idhofah, pintu masjid. Rumah yang kosong, naat. Rumah yang kosong, naat. Nah, rumahnya rumah Ustadz, idhofah. Nah, caranya seperti itu. Nah, caranya mudhaf nggak boleh pakai al, mudhaf nggak boleh kita sebut pakai al. Mudhafun ilaih harus pakai kasroh. Mudhafun ilaih boleh pakai al atau boleh tidak pakai al. Seperti kaidah kemarin, hanya sebatas tujuan ngomong, entah itu nakiro atau ma'rifah. Utusan Allah, Rasulullahi. Sekarang kita praktekkan ke susunan dasar kita ya Bapak Ibu ya. Tadi kita mengatakan ini adalah anak laki-laki. Hadza waladun. Ini adalah laki-laki. Kalau ini adalah anak lakinya ustazah. Hadza waladu al-ustazati. Beda nggak sama yang tadi? Beda. Kalau tadi anak yang baik, sekarang anak ustazah atau anaknya ustazah. Kalau ini hadza walad, khabarnya mana? Walad. Kalau hadza waladul ustaz, khabarnya mana? Nah, sekaligus khabar, sekaligus pangkatnya mudhaf. Khabarnya waladul ustazati. Khabarnya mudhaf wa mudhaf ilaih. Tapi sejatinya Bapak Ibu, mudhaf wa mudhaf ilaih itu ya kita masih mengatakan satu kata. Ketika kita mengatakan kunci mobil, kita mengatakan kunci atau mobilnya? Kunci. Berarti ketika kita mengatakan
Miftahus sayyarah mudzakkar atau muannas? Kunci kan Mudzakkar. Kunci mobil itu hilang. Yang hilang kuncinya, mobilnya masih ada. Nah, berarti mudzakkar. Miftahus sayyarah. Anak laki-laki ada di dalam mobil. Al-waladu fis sayyarati. Anak lakinya ustazah ada di dalam mobil. Waladul ustazati fis sayyarati. Kalau tadi kenapa nggak pakai al, Bapak Ibu? Mudhaf. Nah, mudhaf nggak boleh pakai al. Waladul ustazati fis sayyarati. Kalau anaknya ustazah ada di dalam mobil ustaz. Fi sayyaratil ustazi. Fi sayyarahnya nggak boleh pakai al karena pada niatnya kita ngomong kita idhofahkan menjadi mudhaf fi sayyaratil ustaz. Tambah bingung atau tambah pusing ya? Ya. Nah, ini kita memperkenalkan bentuk frasa yang terkenal ya Bapak Ibu ya, yang sering masyhur, yang sering keluar muncul ketika kita membaca Al-Qur'an atau ketika kita membaca hadis. Ya berbentuk na'at ataupun berbentuk mudhaf wa mudhaf ilaih. Anak laki-laki itu baik, al-waladu sholihun. Anak lakinya ustazah itu baik. Walad mudhaf nggak pakai al, waladul ustadzati sholihun atau sholihatun? Yang baik siapa? Anaknya. Kita ngomongin anaknya. Ustadzanya baik juga, tapi kita ngomongin anaknya. Waladul ustadzati sholihun. Anak laki-laki sudah pergi. Zahabal waladu. Anak lakinya ustazah sudah pergi ke Madinah. Zahaba waladu. Nah, waladu al ustazah. Kalau tadi fa'ilnya adalah walad, susunan dasarnya. Tapi ketika kita niat ngomong seperti ini, fa'ilnya sekaligus sebagai mudhaf. Pangkatnya dia ya fa'il, dia juga mudhaf wa mudhafun ilaih. Anak lakinya ustazah sedang belajar. Yadrusu waladul al-ustadzati. Nah, Bapak Ibu, inilah mukadimah pada pertemuan kita 6 bulan ini. Bahwasanya sebelum kita menginjak ke buku selanjutnya, kita bisa pelajari secara otodidak ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kemarin materi kita banyak-banyak memperkenalkan dan mempraktekkan mudzakkar dan muannas. Sudah paten ya Bapak Ibu ya? Mudzakkar dan muannas. Kemudian susunan kita mempraktekkan ba'du hurufil jar dan sebagian dzaraf. Buku di atas meja, al-kitabu alal maktabi, pohon di depan kantor, amamal maktabi atau amamad diwani. Kemudian kita sudah mengenal domir, ya Bapak Ibu ya, kemarin ya, domir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Tapi kita praktekkan yang gampangnya dulu, dia, kamu. Hal Ahmad mahirun? Naam, huwa mahirun. Hal Ahmad fil madrasati? Naam, huwa fil madrasati. Ainal kitabu? Huwa. Nah, domir ini sebenarnya untuk memudahkan kita ya, domir ya. Tapi awal-awal malah bingung jadinya. Harusnya domir itu memudahkan kita.
dan untuk hemat spidol juga sebenarnya. Hal Ahmad wa Umar wa Utsman mahiruna. Naam, hum mahiruna. Hal Fatimah wa Zainab wa Ruqayyah mahiratun. Naam, hunna mahiratun. Nah, seperti yang kita bahas kemarin. Kemudian domir. Setelah domir kita mengenal fi'il. Dasarnya dari sudut waktu diganti madi, mudhari' dan amr. Sudah lewat. Kemudian domir muttasil, Bapak Ibu, kata ganti bersambung. Rumah, fil Arabiyah rumah, baitun. Rumahnya atau rumah dia? Nah, sama seperti di bahasa kita, rumahnya. Kalau rumah dia cocok nggak? Betul nggak? Nggak kurang tepat. Tapi karena kita sering pakai ya, seolah-olah menjadi benar. Padahal kalau tepat rumahnya. Kalau rumahnya Ahmad, baituhu. Rumahnya Fatimah, baituha. Rumahmu, baituka. Rumahmu, rumahku, rumah kami, baituna. Kemudian nyambung dengan dzaraf ataupun haraf. Inna di kelas 1 sudah belajar Bapak Ibu? Inna belum ya? Amama sekarang di depan, di depannya amamahu, di depannya, di depan kelas atau di depan Ahmad, di depannya, di depan sekolah atau depan Fatimah, amamaha, di depanmu, amamaka, di depanmu, di depanku, di depan kami, dari, min, darinya, minhu. Kalau kepada, ilah, kepadanya Ahmad, ilaihi. Nah, aslinya ilaihu ya. Nah, kenapa jadi kasrah Bapak Ibu? Nah, menyelaraskan. Bukan mudhaf ilaih. Hanya selaras saja mendengarnya. Kalau Bapak Ibu yang mana dengar mengucapkan ilaihu atau ilaihi? Wa ilaihul masir atau wa ilaihil masir. Nah, wa ilaihi. Nah, enggak ilaihu. Tidak berubah jadi kasroh bukan karena mudhaf ilaih atau bukan karena ada harful jar, karena harf itu mabni harokatnya. Tadi minhu atau minhi? Minhu, enggak minhi. Kita latihan mempraktekkan dhamir mutasil ya Bapak Ibu ya. Madza 'alal maktabi alaihi kitabun. Alaihi kitabun. Madza fil kitabi fihi qalamun. Madza fil jaybi fihi qalamun. Madza fil madrasati kursi fiha kursiyun. Madza fil baiti fihi kursiyun wa maktabun wa hizanatun. Man alal kursiyyi alaihi al-ustadzu sahih. Man fil baiti fihi. Nah, fihi. Hanya man, kalau man berarti berbentuk manusia. Kalau madza benda. Man fil madrasati fiha Ahmad. Nah, fiha Ahmad wa Fatimah. Gampang ya Bapak Ibu ya? Silahkan ditulis Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Nah, qabla an namdi ila kitabinal jadid fil juz'is tsani. Silahkan ditulis Bapak Ibu. Sekarang kita menuju ke buku kita. Nah, itu adalah materi-materi ulangan dasar Bapak Ibu. Karena pasti kita akan ketemu halaman pertama. Kita akan ketemu. Iya. Kenapa waladu nggak disebut waladu? Waladu. Yang mana Pak Ji? Yang ini? Oh,
jadi Yang idofah. Oh, yang ini. nah itu waladu semua. Iya, waladu. Karena tadi kan kita niatnya ngomongnya kita tentukan. Oke, niatnya anak itu tadi. Kalau kita bilang zahaba waladun, boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Telah pergi seorang anak. Nah, boleh juga. Tapi memang bab kalau Bapak Ibu memperdalam nahwu nanti, memang bab ma'rifah nakiroh itu bab nanti agak ketengahan. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa mengucapkan anak laki itu walad gitu saja. Nah, jadi ada bab maksud tujuan ngomongan itu pakai al apa pakai tidak. Jadi kalau kita bilang ya durusu waladun, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, boleh. Pak Haji boleh. Tapi Pak Haji misalkan ini kan ya memang kan beberapa ada yang memang harus disiplin ya alnya. Tapi prakteknya ya namanya lidah kita kepleset, boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Memang harus salah, harus ada salahnya. Maka belajar bahasa Arab itu ya tahu dikit, ngomong banyak, salah nggak apa-apa. Kepleset ini harusnya pakai al, nggak tadi kan? Kalau tadi kan sesuai disiplinnya, tapi secara prakteknya kita salah bagaimana? Ya nggak apa-apa. Jadi tahu sedikit, ngomongnya banyak. Kalau bahasa berbeda, kalau belajar tafsir atau fikih tahu banyak, ngomongnya sedikit aja. Nah, kalau kebalik jadi musibah ntar. Yang halal jadi haram tadi. Yang naftah. Bisa dihapus Ustaz? Iya, bisa, boleh. Mau ditulis? Foto dulu. Sudah. Naftah Alkitab fi darsi al-awwal jami'atun hukumiyatun. Bapak Ibu, tujuan dari materi kita pelajaran pertama ini adalah mengetahui wajah fi'al. Bapak Ibu, di awal kita sudah belajar fi'al dari sudut waktunya. Dasarnya dari sudut waktunya itu fi'al dibagi menjadi berapa? 3, madi dan mudhari'. Nah, pada bab pertama ini kita sedikit dikenalkan dengan sorof, dengan pola-pola. Ya, itu kebalik. Halaman 1 dan 2-nya kebalik ya. Iya. Yang ada ini kebalik memang. Cetakan yang baru terbalik. Iya, cetakan lama kebalik. Nah, pada bab ini, pada buku ini kita banyak dikenalkan dengan sorof, Bapak Ibu, yaitu perubahan kata. Sorof itu perubahan kata. Kita membahas kata dalam sorof, khususnya fi'al. Sebagaimana yang sering kita praktekkan, fi'al itu isinya berapa huruf, Bapak Ibu? 3. Misalkan dari sudut badannya, min haitsu sihhatihi, dari sudut badannya, Bapak Ibu, madza fil arabiyah menolong, nasoro. Mudhari'nya perlu ditulis nggak? Perlu, ya perlu. Nasoro yang suruh. Berapa huruf nih Bapak Ibu? 3. Melihat daripada madi. Nah, kalau dulu kan sudah berarti kita sudah lewat ya, dari sudut waktu, madi, mudhari', amr. Sekarang dari sudut badannya ada fi'al yang tidak ada harful illah. Nah, mahiyya ahruful illah, apa saja Ibu harful illah? Alif, wawu, ya. Madza fil arabiyah membuka. Fataha. Yaftahu. Bapak Ibu, madza fil arabiyah mengampuni. Ghafaro. Mudhari'nya apa kira-kira? Yaghfiru, mengampuni.
Ini fi'il yang tidak ada isinya, tidak ada harful ilah, tidak ada harful ilah. Mahiyya harful ilah. Huruf yang sakit. Huruf yang sakit. Sahih, boleh kita definisikan untuk memudahkan. Alif, wawu, ya. Nah, dari sudut badannya ada sahih. Ada yang ada isinya huruf hamzah juga. Makan apa makan? Akala. Ada hamzahnya Bapak Ibu? Di mana? Depannya. Membaca. Qara'a. Ada hamzahnya? Ada di depan. Qara'a. Di belakang. Qara'a yaqra'u. Tidak ada harful ilahnya. Ada ya. Harful ilah namanya. Baik, harful ilah. Ada yang hurufnya double atau ditasydidkan. Contohnya madda ya muddu. Berapa huruf ini Bapak Ibu? 3 huruf. Madda ya muddu. Aslinya madada memang. Aslinya madada yam dudu, tapi ditasydidkan menjadi namanya mudhoaf, madda yang muddu. Nah, ini semua Bapak Ibu, kelompok-kelompok ini adalah fi'il yang sering kita praktekkan. 3 huruf dan tidak ada harful ilah. Nah, 3 huruf dan tidak. Nah, kemudian ada fi'il yang isinya harful ilah, memang sedikit lebih rumit ya Bapak Ibu. Kalau kita praktekkan, ada harful ilah yang di depan. Harful ilah yang di depan. Harful ilah itu apa Bapak Ibu tadi? Alif, wawu, ya. Mada fil arabiyah yang sering kita praktekkan. Sampai wasola. Sampai wasola yasilu. Wasola yasilu. Ada harful ilahnya Bapak Ibu? Ada harful ilahnya. Kalau ini kita mau mentasrif, kita mau merubah dari kata ke kata, masih mudah. Bapak Ibu, Nasoro. Kalau Ahmad. Kalau Fatimah, Nasorot. Anta, Anti, Ana. Nah, masih gampang ya? Nasortu. Yang suruh kalau Ahmad. Kalau Fatimah, Tansuru. Kalau Anta, Tansuru, sama. Hiya dan anta sama. Anti Tansurina. Ana Ansuru. Nahnu masih gampang Bapak Ibu ya. Sama juga. Wasola yasilu. Wasola kalau Ahmad. Kalau Fatimah wasolat. Anta wasolta. Anti. Nah, artinya sampai. Ada juga berhenti. Apa berhenti? Wakofa. Nah, wakofa yakifu. Wakofa kalau saya berhenti. Wakoftu. Wakoftu kami berhenti. Wakofna. Ada yang harful ilahnya di tengah Bapak Ibu. Mada fil arabiyah berkata. Qala. Mudhari'nya yakulu. Qala yakulu. Ada harful ilahnya Bapak Ibu? Ada harful ilah. Melihatnya di mudhari' madinya dulu ya Bapak Ibu. Qala. Tengah. Qala. Nah, ini memang sedikit lebih rumit kita mentasrifnya, enggak seperti biasa. Qala kalau Ahmad, kalau Fatimah qalat. Sahih, qalat. Kalau anta kulta. Nah, anta berubah jadi apa? Jadi dhammah. Jadi kulta karena melihat mudhari'nya. Kalau anta menjadi kulta. Nah, kenapa kok jadi domah Bapak Ibu? Ya memang sudah kebiasaan lisan dari sananya. Harusnya kan kulta ya, menjadi kulta. Anti kulti. Ana kultu. Nahnu kulna. Nah, kulna ini kan sering kita dapatkan di Al-Quran ya. Kulna. Nah, kulna itu dari kola aslinya. Kalau nahnu berubah jadi domah.
Ada yang harful ilahnya di tengah juga, ada yang harful ilahnya di belakang. Madza fil arabiyah berjalan. Masya, 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 yamshi. Nah, sama juga. Agak rumit juga ketika kita tasrif. Masya tidak seperti fi'il yang ini fi'il sehat, fi'il yang tidak ada harful ilah. Ada masya. Kalau Ahmad berjalan, kalau Fatimah masyad. Nah, masyad. Ada yang hilang Bapak Ibu? Ya-nya hilang. Ya-nya hilang. Masyad. Kalau Fatimah, kalau anta madinya masyaita. Nah, anta ya-nya muncul lagi. Anta masyaita. Kamu berjalan, anta masyaita. Tulisannya enggak kecilan kan Ibu ya? Enggak ya? Ini yang kita sebut dengan namanya fi'il dibagi dari hurufnya. Hurufnya sehat atau ada harful ilah, pembagian fi'il yang kedua. Nah, pada buku jilid 2 ini memang akan banyak kita temukan bab tasrif pada fi'il. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua ini disebut fi'il sahih ya Bapak Ibu ya. Namanya sudah tahu. Disebut fi'il sahih. Kalau fi'il yang ada harful ilahnya disebut fi'il mu'tallun. Mu'tallun. Nah, ini kita muqaddimahin seperti ini Bapak Ibu. Nah, memang kenapa kok disebut mu'tal? Karena kalau ditasrif memang sedikit lebih rumit. Baik, pembagian yang pertama. Nah, pembagian yang pertama. Yang kedua, dari tambahannya atau tidak, Bapak Ibu, fi'il al-fi'lu yang qasimu ila kismain, mujarradun wa mazid. Nah, dari sudut tambahan hurufnya, fi'il juga dibagi mujarrad dan majid. Definisi fi'il mazid gitu. Fi'il mazid, fi'il yang ada kita bahas mujarradnya dulu Bapak Ibu. Mujarrad itu artinya murni. Mujarrad artinya murni. Ya sama juga. Menolong apa Bapak Ibu? Menolong. Nasoro. Mudhari'nya yansuru. Kemudian mengajar, mengetahui. Alima. Ya'limu itu ya'lamu. Ada kita menjadi mulia, senang. Fariha, yafrahu. Kemudian tadi mengampuni apa Bapak? Mengampuni. Ghafaro, yaghfiru. Nah, bab ini penting untuk membuka kamus Bapak Ibu. Fariha yafrahu. Kemudian Bapak Ibu sering selamat apa selamat? Salimah yaslamu. Nah, salimah kita di sini Fariha. Salimah yaslamu, selamat. Salimah yaslamu. Nah, suatu saat kita juga akan mendengar nah, yaitu intasoro.
Intasoro. Ada tambahan nggak Bapak Ibu? Ada tambahannya. Intasoro. Intasoro yan tasiru. Tambahannya. Intasoro yan tasiru. Tambahan berapa huruf ini? 2. Hamzah dan ta. Nah, artinya berubah nggak? Berubah. Nah, tetapi di dalam buku ini dari bab awal sampai terakhir tidak banyak dikenalkan tentang faidah harfu ziyadah. Tidak, belum membahas sorof masalah manfaat daripada harfu ziyadah. Yang ada hanya dikenalkan bahwasanya fi'il yang kita ucapkan sehari-hari tidak hanya terdiri dari 3 kata, 3 huruf. Bisa ditambah dengan 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Kita mengatakan mengetahui. Alima, ya'lamu. Kalau memberitahu bagaimana? A'lama, juga kita mengatakan a'lama. Mudhari'nya yu'limu, a'lama yu'limu. Apa tambahannya Bapak Ibu? Enggak, hamzah. Hamzah. Juga kita juga sering mendengar alama. Allama yu'allimu. Tambahannya apa? Tasdid. Ma makna hadza? Mengajar. Nah, kalau alima mengetahui, kalau allama mengajar, ada ditambah hurufnya berarti beda artinya. Nah, tetapi kembali ke tadi, pada kelas ini, pada kelas tahun buku jilid kedua ini tidak difokuskan ada pembahasan faidah dari harfu ziyadah. Kita hanya dikenalkan bahwasanya fi'il yang kita ucapkan tidak selamanya isinya 3 huruf. Bisa 3, bisa 4 atau bisa 5. Salima, yaslamu, selamat. Kalau menyelamatkan, salama. Nah, kita juga mempraktekkan atau tunduk, ya betul, tunduk. Arabiah kita mempraktikkan aslama. Bapak Ibu, iya betul. Tadi yang kita singgung tadi ada faedah harfu ziyadah secara dominan tadi. Biasanya kalau ditambah tasdid atau hamzah itu faedahnya untuk takdiyah atau menjadikan sebuah objek. Misalkan yang sering kita praktekkan, Bapak Ibu, mada fil arabiyah turun. Nazala. Nazala. Kalau menurunkan, tinggal nambahin hamzah atau tinggal nambahin tasdid. Sudah selesai ya, Bapak ya? Belum. Ya. Tadi kan ya. Ini sebelum dilanjut, kayaknya kita masih saya sifat kita. Hah? Tadi ini bagi 2 menurut apa ya? Yang ini menurut ini dari sudut ada harful ilahnya atau tidak, Bapak? Min haitsu sihhatihi. Kalau ini dari sudut huruf tambahannya. Nah, yang ini yang ada tambahan disebut mazid. Kalau yang ini mu'talun berarti isinya alif wawu ya, supaya gampang kita ubah. Nah, tadi Bapak Ibu memang tadi ada faidah, kan tadi kan kita bahas tidak membahas, memang karena Ibu bertanya, ada faidah ziyadah dominan. Bapak Ibu ketika mengatakan senang, apa senang? Fariha. Senang ya, saya senang. Farih tuh. Kalau menyenangkan, caranya tinggal nambahin hamzah atau tasdid. Nah, tapi dominannya seperti itu. Tapi apakah semua seperti itu? Enggak juga. Itu dominan saja.
bisa afroha atau farroha. Kalau turun, nazala, yanzilu. Kalau menurunkan, boleh anzala atau boleh nazzala. Nah, yang bentuk mudhari'nya ya, insya Allah akan diperdalam pada bab kelima. Anzala yunzilu, nazzala yunazzilu. Sama kalau salima selamat. Kalau kita sering mendengar kata aslama, tambahannya apa Bapak Ibu? Hamzah di depan. Aslama. Mana aslama? Tunduk. Ya, aslama yuslimu. Juga kadang-kadang kita temukan ditambahin tasdid. Salama. Nah, bisa artinya mengucapkan salam atau bisa artinya menyelamatkan. Jadi ini dari min haitsu sihhatihi, dari terlepasnya ada harful ilah apa? Tidak, Bapak. Dan ini dari ada tambahan atau aslinya. Kalau ini kan asli 3 semua, Bapak Ibu ya. 3 semua. Kalau ini ada tambahan. Kita sering mendengar kata meminta ampun. Bapak Ibu. Istighfaro. Kata kerjanya istighfaro, mudhari'nya apa kira? Yastaghfiru. Istighfaro yastaghfiru. Tapi i'rab tasrifnya pun sama, Bapak Ibu. Ketika kita menyatakan istighfaro, kalau Ahmad meminta ampun, kalau Fatimah istighfarat. Nah, sama saja seperti mujaradnya, seperti sulasi mujaradnya. Kalau fa anta istighfarna, anti istighfarti, ana istighfartu, nahnu istighfarna. Badah mudhari'nya yastaghfiru. Kalau Ahmad, kalau Fatimah tastaghfiru, anta tastaghfiru, ana astaghfiru. Sering kita praktekkan ya setelah sholat ya. Astaghfirullah. Nah, nahnu nastaghfiru. Nah, untuk i'rabnya, untuk tasrifnya tidak menjadi masalah. Nah, inilah pembagian fi'il dari yang pertama kita bahas. Dari awal kita membahas fi'il dari sudut waktunya, kemudian fi'il dari sudut adanya harful ilah atau tidak. Nah, kalau tidak ada harful ilah disebut fi'il sahih. Ya, sering kita praktekkan. Ya, memang yang jadi masalah, yang agak susah kita tasrif itu kalau isinya ada harful ilah. Kemudian fi'il dari sudut hurufnya murni atau ada tambahan. Kalau murni berarti bisa 3 huruf, bisa 4 huruf. Ada 4 huruf yang murni memang, tapi jarang dipraktekkan. Seperti zalzala, yuzalzilu, itu 4 tapi bukan tambahan. Jalbaba, yujalbibu, hamdalah, yuhamdilu, itu 4. Tapi di sini kita fokuskan ke 3 dulu. 3 yang murni, 3 yang dikasih tambah. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak membahas faedah harfu ziyadah. Kita hanya memperkenalkan saja bahwasanya fi'il isinya tidak hanya 3 huruf. Dan otomatis artinya berubah ya Bapak Ibu ya. Nah, dan memang tadi kebanyakan kalau ditambahin hamzah atau tasdid maka maknanya berubah jadi ta'diyah tadi, membutuhkan sebuah objek. Nafta Alkitab Fidal sil awal Ali Yusuf qala assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman pertama. Ya Sayyidi Ra'isal Jami'ati. Nah, ya Sayyidi, Ra'isa itu kenapa pakai fathah Bapak Ibu? Munada, namanya munada. Yang dipanggil. Apa bedanya Robbuna dan Robbana? Kalau kita niatnya menyatakan berarti Robbuna. Kalau kita manggil ya Robbana. Nah,
Kalau belum ya munada ya. Taunya harfun nida doang, Ustaz. Ya, nida kan ya. Iya. Kalau yang dipanggil bocah sini. Nah, kalau ya anak laki sini. Ya waladu ya. Tapi kalau anak lakinya ustadzah sini berarti ya waladal ustadi. Wahai Rasul. Ya Rasulu. Wahai utusan Allah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kalau munada pada posisi, saya minum dulu ya. Munada pada posisi mudhaf maka berharokat fathah. Sebagai tambahan maklumat saja Bapak Ibu. Ya, kita tidak fokus ke situ. Hada Sayyid Ali Yusuf. Ini Tuan. Nah, di situ ada unsur fi'il nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Kalau tidak ada unsur fi'il berarti apa? Mubtada'nya mana? Hada. Khabarnya? Sayyid ini badal. Ini Tuan. Nah, seolah-olah kita mengatakan ini adalah Ali Yusuf. Khabarnya mana berarti? Ali Yusuf. Ini adalah Ali Yusuf. Ini Tuan adalah Ali Yusuf. Nah, sama. Badal juga bentuk frasa yang belum kita pelajari. Sebagaimana badal, kemudian sebagaimana iya, badal kan sering kita praktekkan ya Bapak Ibu ya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi limadha bil kasroh ada li. Nah, robbinya itu sebagai badal sebenarnya. Iya, badalnya mubtada. Hada sayyidu. Ini Tuan. Hadanya bukan mubtada, Ustaz. Hah? Hadanya mubtada. Bagaimana Bu? Badalnya khobar. Badalnya mubtada. Sayyidi badalnya mubtada. Nah, badalnya. Aslinya kan kita bilang hadza Ali Yusuf. Ini adalah Ali Yusuf. Nah, Ini bukan badalnya khobar ya. bukan badalnya khobar, badalnya mubtada. Badal kita kenalkan saja Bapak Ibu ya, kita dalam ya. Ahlan wa sahlan ya Sayyid Ali. Nah, ma makna hadza? Selamat datang Tuan Ali. Ahlan bika. Tafadhal ijlis. Nah, ada wajah fi'il Bapak Ibu? Ada ay fi'il hadza? Nah, selamat. Kaifa haluk? Nah, bagaimana kabarmu? Mata, wa mata dan kapan? Wa mata jita. Nah, ada wajah fi'il? Ada ay fi'ilin hadza? Madhi. Dhamirnya, fa'ilnya anta. Fi'il dengan yang temannya mana? Temannya siapa ini? Qala ya. Ja'a yaji'u. Kalau itu qala yakulu. Ini ja'a yaji'u. Ja'a kalau Ahmad, kalau Fatimah ja'at. Kalau anta harusnya ja'ta ya. Nah, karena melihat mudhari'nya ja'a yaji'u ji'ta. Qala yakulu kalau Ahmad, kalau anta qulta harusnya menjadi kulta. Maka melihat mudhari'nya, mempertimbangkan mudhari'nya itu Bapak Ibu kalau di dalam shoraf disebut dengan namanya ajwaf wawi atau ajwaf ya'i. Ajwaf namanya, harful ilah di tengah yang isinya wawu atau ya. Kita praktekkan saja. Jita kalau ana jitu, nahnu jina.
Mata jita ila Indonesia. Nah, kapan kamu tiba di Indonesia? Wasaltu ila Indonesia. Ada wajah fi'al? Ada. Mana? Nah, wasola. Wasola. Temennya yang mana itu? Oh, itu ada itu wasola itu. Nah, wasola ada harful ilahnya di depan. Wasola kalau Ahmad, kalau anta wasolta. Nahnu ana soltu. Mundu usbu, semenjak sepekan. Nah, mundu usbu. Itu bukan sudah. Mundu sejak. Sejak. Usbu sepekan, ya seminggu ya sepekan. Kalau sejak hari ini, mundur yaum. Nah, Seminggu yang lalu kan. iya, seminggu yang lalu. Kaifa wajadta Madinata Jakarta? Wajada artinya berpendapat atau mendapat. Nah, wajadta. Ada wajah fi'il Bapak Ibu? Ada. Ana. Wajada. Yajidu. Wajada. Kalau Ahmad. Kalau Fatimah. Wajadat. Kalau anta. Wajadta. Nah, bagaimana pendapatmu kota Jakarta? Madinata Jakarta. Jakarta. Madinatun. Kabiratun. Yang tadi kita praktekkan. Bentuk frasa apa ini? Naat. Jakarta adalah sebuah kota. Bagaimana? Jakarta Madinatun. Kalau Jakarta adalah kota yang besar. Jakarta Madinatun Kabiratun. Ngikutin tidak pakai al, ngikutin marfu'nya dan ngikutin muannasnya. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini adalah kota, bagaimana? Hadhihi Madinatun. Ini adalah kota yang indah. Sahih. Hadhihi Madinatun jamilatun. Madinatul Alfi Masjid. Nah, ini ada susunan kota 1000 masjid. Sebenarnya Lombok ya sebenarnya ya. Kalau di Lombok sebenarnya Madinatul Alfi Masjid. Nah, susunan. Fa ana sa'idun bi hadhihi ziyarati. Fa'ana sa'idun, dan maka saya senang dengan ini kunjungan, atau dengan dalam bahasa kita dengan kunjungan ini. Letter luck-nya kan ini kunjungan, tapi kita pakai kunjungan ini. Kenapa dia masjid itu? Karena itu ya Alfi itu, jadi makanya dia Alfi masjid. Kemarin kita ini kan kita ngambil susunannya dari Mesir ya. Anda yang berpendapat bahwasanya Madinatu Alfi Masjidin. Nah, tapi kita memakainya Madinatul Alfi Masjidin. Nah, kenapa Masjidin tadi ke idhofah tadi mudhafun ilaih? Kota. Iya. Kalau kita menggunakan kaidah adat dan ma'dud yang baku, setelah alaf itu kenapa? Yang bilangan. Bilangan. 3 sampai 10 kita pakai jamak ya. 11 sampai 99 mufrad mansub. 100 sampai tak terhingga 1000, sejuta, maka menjadi mufrad majrur. Mufrad majrur. Badah qalat raisul jami'ah. Mana raisul jami'ah? Rektor. Nah, rektor. Raisul jami'ah. Tasyarrafna. Nah, ada wajah fi'il? Ada. Mana Bapak? Tasyarrafna. Ay fi'lin hadha? La. Madi. Ini kelewat satu Bapak Ibu. Ada alima. Ada juga
yang sering tambahan itu ta'allama. Ta'allama. Bapak Ibu kelihatannya seperti fi'il mudhari ya? Depannya sudah ada. Tapi sejatinya ini fi'il madi, ta'aruf ziyadah. Mudhari'nya apa? Ya. Ta'allamu. Nah, ini temennya nih tadi. Seperti tasyarrafa. Ya tasyarrafu. Ma mana tasyarrafa? Merasa senang atau merasa mulia. Kami merasa mulia dengan kedatanganmu, merasa mulia. Tasyarrafa berarti ay fi'lin hadza fi'il madhi, dhamirnya nahnu. Kemudian Ali membalas syarrafallah. Syarrafallah ada fi'il ya? Ay fi'lin. Nah, syarrafa madhi atau mudhari? Mujarrad atau mazid? Mazidnya apa? Tasydid. Syarrafa tasydid. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya Allah. Min aina na'rif? Bagaimana kita tahu? Nah, tandanya doma, dasarnya. Allah memuliakan martabatmu. Syarahullahu qadraka. Ala fikrah mana? Ngomong-ngomong. Nah. Nyambung nggak Bapak Ibu kalau di bahasa kita? Fikrah apa fikrah? Ide. Nah, tapi ya kita pakai saja ungkapan itu. Seperti tadi naik angkot tadi. Nah, ya ngomong-ngomong ala fikrah, kam kulliyatan. Nah, setelah kam kalau kita nanya bentuk benda, kita boleh mansub fathah. Berapa bulpen? Kam qalaman. Berapa rumah? Kam baitan. Berapa fakultas? Kam kulliyatan fi hadhil jami'ati. Nah, berapa fakultas di kampus ini? Samani kulliyatin, 8 fakultas. Samani kuliah mudzakkar atau muannas Bapak Ibu? Muannas. Tentu masih ingat ya kalau bilangan 3 sampai 10 muannasnya justru tidak pakai tak marbuto. Muannasnya justru nggak pakai tak marbuto ya. 3 rakaat. Salasu rakaatin. Pakai salah satu nggak? Nggak pakai tak. Kalau 3 pulpen? Salah satu aqlamin. 4 buku. Arba'atu kutubin. 4 ayat. Arba'atu arba'u ayatin. 6 rumah. Sittatu buyutin. 6 rakaat. Sittu rakaatin. 5 anak laki. Khamsatu auladin. Khamsatu 5 sholat. Khamsu. Nah, muannasnya malah nggak pakai tak. Khamsu sholawatin. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai sini ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajari. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Nah, insya Allah patokan kita pada buku ini Bapak Ibu ya. Nah, memang di buku ini tujuannya itu banyak membahas sorofnya. Berbeda dengan kelanjutannya, memang kita dituntut untuk kuat sorofnya dulu Bapak Ibu. Ada nahwu, ada sorof ya, meskipun nggak langsung didefinisikan. Kalau sorof itu fokus kepada perubahan dari kata ke kata. Kalau nahwu membahas susunannya, pangkatnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Tapi inni walitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Palmerah ya, Bu. Enggak ada lagi. Ya. Madda itu membentangkan atau memanjangkan, membentang. Di Palmerah cuman Selasa ya. Selasa sama Kamis sama Sabtu. Selasa, Kamis, tapi beda orang. Iya, beda peserta. Yang